Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afrilia Julisti dengan NIM P37326122002, mahasiswa semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas ujian praktek mata kuliah patofisiologi muskuloskeletal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan genetik dan perkembangan, khususnya itu pada penyakit spinal muscular atrophy. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang spinal muscular atrophy, ada yang tahu tidak spinal muscular atrophy itu apa? Baik, izin melanjutkan. Jadi saya mengutip dari beberapa pendapat ahli mengenai spinal muscular atrophy, atau kita singkat dengan SMA. Jadi, SMA atau spinal muscular atrophy ini dia merupakan suatu kelainan yang diturunkan secara genetik, yang mana ini karena adanya degenerasi pada alpha motor neuron. Nah, alpha motor neuron ini dia terletak di anterior horn, itu tepatnya di sel tanduk ventral pada spinal cord. Ini menurut Boyer, Boorman, and Kotari pada tahun 2010. Nah, tidak sampai di situ saja, penelitian lebih lanjut itu dilakukan oleh O'Connor pada tahun 2017, di mana degenerasi pada alpha motor neuron tadi itu karena adanya delesi atau mutasi dari survival motor neuron 1 dan 2. Itu gen penghasil survival motor neuron. Baik, next. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai epidemiologi dari SMA. Itu saya mengutip dari untuk Indonesia dan juga dunia. Untuk Indonesia saya mengutip dari Dr. Dian di Universitas Gadjah Mada. Jadi beliau berpendapat bahwa untuk kasus SMA ini di Indonesia itu lumayan banyak karena sekitar 1 di antara 6.000 bayi yang lahir hidup hingga 1 dari 10.000 bayi itu menderita SMA. Ini untuk semua tipe. Untuk dunia, itu saya mengutip dari jurnal National Library of Medicine pada tahun 2017, di mana prevalensi SMA ini sekitar 1 sampai 2 per 100.000 orang, dan 1 dari 10.000 kelahiran hidup yang telah diperkirakan, di mana yang lebih banyak itu tipe 1, sekitar 60% dari semua kasus di seluruh dunia. Next, nah di sini saya akan membahas lebih lanjut. Kenapa sih apa yang terjadi sama SMA? Kenapa apa sih yang menyebabkan spinal muscular atrophy ini? Nah, jadi spinal muscular atrophy ini dia sebenarnya karena ada insufisiensi atau ketidakmampuan protein SMN survival motor neuron akibat adanya mutasi. Bisa itu karena delesi, konversi dari gen survival motor neuron pada kromosom 5q13. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, untuk gen survival motor neuron atau kita singkat dengan gen SMN, dia itu memiliki dua. Jadi, dia memiliki salinan yang bernama SMN2. Jadi, SMN1 ini dia merupakan produksi protein SMN terbesar. Sedangkan gen SMN2 ini dia juga memproduksi protein SMN tetapi dalam jumlah sedikit. Kenapa demikian? Karena adanya perbedaan struktur pada antara keduanya. Untuk gen SMN2 itu dia memiliki perbedaan struktur pada nukleotidanya yang menyebabkan dia memproduksi protein SMN ini jauh lebih sedikit dari SMN1. Nah, selanjutnya di sini juga ada penyebab dari mutasi lain, dari gen lain, tapi ini hanya sedikit 1 sampai 2 kasus, di mana selain gen SMN tadi, itu yang menyebabkan SMA ini ada pada gen BICD2, gen DGNC1HI, dan gen UBA1. Nah, ketiga gen ini dia sama-sama terlibat dalam pemeliharaan sel baik itu neuron maupun sel tubuh. Nah, lanjut, di sini ada patofisiologi spinal muscular atrophy. Jadi, tadi kan karena utamanya itu kita fokus pada mutasi gen SMN, karena dia itu penyebab utama dari SMA ini tadi. Nah,
Mutasi gen SMN ini tadi, dia menyebabkan defisiensi protein SMN, yang mana dia menyebabkan cacat penyambungan pada neuron motorik. Jadi, penyambungannya itu antara neuron motorik dengan muscle itu dia rusak atau cacat, jadi tidak bisa menyambung. Nah, defisiensi protein tadi itu menyebabkan hilangnya neuron motorik di tanduk anterior spinal cord yang mencegah sinyal antara otak dan otot rangka. Nah, hilangnya neuron motorik ini lama-kelamaan akan menyebabkan kelemahan dan atrofi otot progresif terjadi. Bisa dilihat di gambar sini, yang sebelah kanan ini dia merupakan motor neuron yang normal dengan dia menyambung secara sempurna dengan sel otot. Sedangkan yang sebelah kiri ini dia saraf motor neuron yang mengalami SMA. Dia tidak menyambung dengan sel otot. Jadi yang rusak itu memang sarafnya karena degenerasi oleh alfa motor neuron tadi. Jadi saya menyebutnya SMN ini seperti nutrisi bagi sel neuron, itu khususnya pada sel motorik. Nah, di sini ada penjelasan sedikit mengenai peranan dari uh, protein SMN. Jadi kompleks SMN tadi dia berperan penting dalam pemeliharaan sel saraf, di mana kalau misalnya terjadi kurangnya protein SMN ini, dia dapat mengganggu pembentukan dan juga fungsi akson dan dendrit, yang menyebabkan lama-kelamaan akan menjadi kematian neuron. Jadi begitu. Baik, next. Di sini ada jenis-jenis SMA, ini tipe-tipenya ya, tapi ini dibagi menurut penyebab utama itu gen SMN ya. Nah, jadi untuk tipe 1 ini, dia disebut juga dengan Wernicke-Hoffmann atau SMA onset infantile. Dia itu terlihat sebelum usia 6 bulan. Di mana kalau anak-anak mengalami tipe 1 ini, dia nanti akan mengalami pengurangan gerakan dan pemendekan otot atau tendon kronis atau kontraktor. Untuk tipe 2 ini, dia itu terlihat onsetnya pada usia 6 dan sampai 18 bulan. Jadi anak-anak yang terkena tipe 2 ini dia bisa duduk tanpa ada bantuan, tetapi seperti aktivitas lain berdiri, berlari dan lain-lain bermain itu tidak bisa karena dia hanya bisa duduk tanpa bantuan, sedangkan yang lain itu dia harus ada bantuan. Selanjutnya ada tipe 3. Tipe 3 ini disebut dengan Kruger-Berg-Wieslander, yang mana itu terlihat pada usia 18 bulan. Jadi anak-anak yang mengalami tipe 3 ini sama seperti tadi, dia bisa duduk tanpa bantuan, dia bisa berjalan secara mandiri tanpa bantuan, tapi seperti aktivitas-aktivitas yang berlebih, contohnya seperti berlari, bermain bersama anak-anak lain, itu dia belum bisa. Selanjutnya ada tipe 4. Tipe 4 ini dia berkembangnya itu setelah usia 21 tahun, di mana kalau misalnya orang yang mengalami tipe 4 ini, dia adanya kelemahan otot kaki ringan hingga sedang dan gejala-gejala lain. Baik, selanjutnya ini ada manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinisnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada penurunan tajam fungsi motorik. Ini jelas ya, karena tadi yang rusak itu bagian alfa motor neuronnya, otomatis fungsi motoriknya pun juga akan menurun karena tidak ada impuls yang masuk ke otot. Jadi gitu. Selanjutnya ada menurun atau hilangnya refleks biologis. Nah, seperti yang kita ketahui, motor neuron ini dia fungsinya buat mengantarkan impuls dari otak menuju langsung ke otot, dari otot ke spinal cord. Nah, refleks biologis ini dia kan nanti mendapatkan stimulus dari luar dan nanti impulsnya akan diantarkan ke spinal cord. Karena si motor alfa motor neuron tadi itu rusak, otomatis tidak ada yang mengantarkan impuls ke spinal cord, otomatis makanya refleks biologisnya itu menurun atau hilang. Yang ketiga itu ada gangguan menelan dan batuk akibat hipotonia otot fari. Ini jelas ya karena tadi mengalami atrofi sehingga terjadinya gangguan-gangguan postur yang menyebabkan gangguan menelan dan batuk. Selanjutnya itu ada kelemahan dan atrofi. Ini penyebab apa sih namanya? Manifestasi klinis yang
umumnya ya pasti itu ada. Itu karena si motor neuron tadi nggak bisa mengantarkan impuls ke otot, lama-kelamaan itu akan menyebabkan si otot mengalami kelemahan dan juga atrofi. Selanjutnya ada terjadi berbagai gejala, termasuk skoliosis dan deformasi tulang belakang. Ini juga sama seperti gangguan menelan tadi, dia itu mengalami gangguan postur karena adanya atrofi tadi. Atrofi tadi menyebabkan si gangguan postural sehingga tadi bisa menyebabkan skoliosis. Tuh. Selanjutnya ada polymyoconus extremitas. Ini juga berkaitan dengan yang neuron motorik dan yang terakhir itu ada kesulitan bernapas. Nah, baik, ini selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes darah, yang kedua ada tes genetik untuk melihat apakah ada kelainan genetik atau mutasi pada gen SMN-nya atau gen lainnya. Yang ketiga itu ada biopsi otot. Ini dia caranya menggunakan sampel. Menggunakan sampel dari jaringan nanti akan diperiksa di laboratorium. Lanjutnya ada tes konduksi saraf. Selanjutnya ada intervensi fisioterapi. Di sini saya mengambil beberapa contoh intervensi fisioterapi untuk penyakit SMN ini atau spinal muscular atrophy. Yang pertama itu kita bisa melakukan positioning dan bracing. Yang kedua itu ada supported standing. Dan yang ketiga itu kita bisa melakukan latihan fisik termasuk aerobik dan latihan kekuatan. Yang terakhir itu kita bisa melakukan rehabilitasi paru-paru. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.